Oke, langkah pertama siapkan wadah, tuang 500 gram ubi jalar yang sudah dihaluskan sebelumnya, lalu tambahkan 100 gram gula pasir, 150 gram tepung ketan putih, 50 gram tepung tapioka. Kemudian tambahkan juga ada 1 sendok teh garam halus ya. Nah, selanjutnya ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu supaya uap panas dari ubi jalar yang sudah kita kukus pertama tadi itu cepat dingin ya, supaya mudah untuk diadonin menggunakan tangan. Nah, di sini saya tidak menggunakan santan ya, tapi nanti akan kita tambahkan kelapa parut kering gurih supaya lebih enak dan lebih gurih ya teman-teman. Nah, supaya lebih mudah untuk ngadonin, ini mau saya adonin menggunakan tangan saja dan pastikan tangannya dicuci bersih terlebih dahulu supaya tetap bersih dan tetap higienis ya. Nah, selanjutnya ini kita adonin hingga menjadi adonan yang kalis sempurna terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita tambahkan 100 gram kelapa parut kering gurih dan pewarna makanan warna orange secukupnya supaya warnanya nanti tidak terlalu pucat ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita adonin kembali hingga menjadi adonan yang kalis dan tercampur merata. Nah, ini adonannya sudah tercampur merata, kalis sempurna seperti ini teksturnya ya teman-teman. Ini sudah oke, sudah pas. Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan ada selai wijen hitam ya. Nah, ini nanti akan kita gunakan secukupnya saja sampai adonannya habis ya. Ini baru saya beli ya teman-teman. Jadi begitu dibuka itu aromanya tuh wangi sekali ya selai wijen hitamnya. Kemudian ini kita ambil secomot adonan, lalu pulung-pulung tipis-tipis. Di tengahnya ini kita kasih sedikit lubang ya untuk mengisi selai wijen hitamnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kita isi menggunakan selai wijen hitam secukupnya. Ya, buat teman-teman kalau tidak punya selai wijen hitam, boleh menggunakan apa aja terserah, sesuaikan selera masing-masing saja ya. Mau menggunakan kacang hijau, mau menggunakan coklat, mau menggunakan apa saja terserah, sesuaikan selera masing-masing saja. Nah, kemudian ini kita tutup rapat-rapat ya, pastikan rapat supaya nanti saat digoreng itu tidak keluar ya wijen hitamnya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, lakukan hal yang sama sampai adonannya habis terisi semuanya dengan selai wijen hitamnya. Nah, jajanan yang satu ini itu cocok banget ya buat ide jualan atau buat camilan santai bersama keluarga tercinta di rumah gitu ya. Kalau mau buat ide jualan 1000 2000 sesuaikan bahan dan modal dan ukurannya juga ya. Boleh agak besar atau ukuran sedang terserah. Nah, oke teman-teman, ini sudah selesai ya, adonannya sudah habis terisi semuanya dengan selai wijen hitamnya. Lumayan menjadi banyak sekali teman-teman. Nah, ini sudah selesai dan ini hasilnya ya. Lumayan banyak banget. Langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan biji wijen dan kemudian sebelum kita celupkan ke wijen ini kita celupkan terlebih dahulu di air bersih supaya fungsinya itu wijennya nempel ya. Nah, seperti ini. Nah, lakukan hal yang sama sampai adonannya terlumuri semuanya dengan biji wijennya. Nah, ini terakhir ya, sudah kita lumurin semuanya dengan biji wijen dan ini hasilnya. Nah, mantap sekali. Langkah selanjutnya siapkan teflon, kasih sedikit minyak lalu panaskan. Setelah panas kita masukkan kuehnya ke dalam teflon ya. Nah, di sini saya menggunakan minyak sedikit ya, tidak banyak-banyak, cukup pokoknya itu sedikit ini saya menggunakan ya teman-teman. Nah, kemudian setelah di bawahnya ini sedikit menguning seperti ini kita balik. Nah, setelah dibalik itu harus kita tutup sebentar ya supaya matangnya itu sempurna sampai ke dalam-dalam. Dan ini kita diamkan menggunakan api kecil ya. Nah, ini setelah saya diamkan kurang lebih ada 10 menitan. Warnanya juga sudah sedikit berbeda ya, kuning-kuning keemasan semuanya atas bawah seperti ini. Jadi kalau posisinya sudah menggelembung itu tandanya sudah matang ya teman-teman. Nah, ini sudah matang, kemudian ini kita angkat. Nah, setelah diangkat itu tiriskan dulu dari minyaknya sebelum ditata di piring atau sajikan di piring ya. Masya Allah, warnanya sangat cantik dan menarik sekali ya, kuning-kuning keemasan, mantep banget gitu. Nah, langkah selanjutnya ini kita goreng sisanya kembali ya. Ini kita goreng seperti yang pertama tadi.
Nah, setelah ditiriskan dari minyaknya, lalu siapkan piring, tata di piring atau sajikan di piring seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini saya bikinnya ukuran sedang ya, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Jadi ini boleh banget dijual 1000-an ya teman-teman. Cukup dititipkan di warung-warung di saat bulan puasa ini pasti diburu pembeli. Pokoknya laris manis. Selain rasanya yang enak, gurih, mantap sekali. Cara buatnya juga sangat mudah dan simple. Bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah. Pokoknya ini ide buat jualan mantap sekali ya teman-teman. Nah, jadi ini hasilnya benar-benar sangat cantik, menarik, mempesona sekali. Soal rasa jangan diragukan lagi. Ini benar-benar enak dan gurih sekali. Wangi dari wijen hitamnya itu kerasa banget, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin mencobanya silahkan dicoba saja. Semoga suka dengan resepnya ya. Barangkali buat cemilan santai bersama keluarga tercinta di rumah juga pasti suka. Nah, sekarang ini mau saya incipin, ambil satu, kita buka seperti apa sih tekstur dalamnya. Pokoknya ini tuh Masya Allah, wijen hitamnya itu semerbak sekali ya, wangi banget teman-teman ya. Nah, jadi tekstur dalamnya seperti ini ya. Pokoknya mantap banget deh. Yang penasaran silahkan dicoba saja, oke? Nah, oke, sekarang kita langsung ke cara membuatnya. Langkah pertama di sini sudah saya siapkan wortel manis ya. Nah, ini sudah dikupas, dicuci bersih, lalu dipotong-potong bulat-bulat seperti ini terlebih dahulu. Nah, dan ini sudah selesai, kita potong-potong semuanya. Langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya, lalu masukkan wortel yang sudah kita potong-potong ke dalam kukusan. Nah, setelah kita masukkan semuanya wortelnya ke dalam kukusan, lalu tutup kembali, kukus kurang lebih 15 menitan atau hingga empuk dan matang. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 15 menitan ya teman-teman, ini sudah empuk, sudah matang. Lalu angkat taruh di wadah terlebih dahulu. Dan jangan lupa setelah diangkat lalu didinginkan terlebih dahulu sebelum kita blend ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai, kita angkat lalu dinginkan terlebih dahulu, dan setelah dingin baru kita blend seperti ini supaya fungsinya lebih halus dan lembut saat dibikin kue. Nah, langkah selanjutnya siapkan wadah. Setelah di blend ini kita tuang ke dalam wadah. Berhubungan di sini saya bikinnya terlalu banyak wortelnya, tapi ini akan aku ambil cukup menggunakan 500 gram saja ya. Nah, siapkan wadah. Ini kita tuang 500 gram wortel manis yang sudah kita blend tadi. Tambahkan 150 gram gula pasir, 100 gram tepung ketan putih, 100 gram tepung tapioka, 1 sendok teh garam halus, dan 250 ml santan kental. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata ya. Jangan lupa santannya direbus terlebih dahulu ya. Setelah direbus didinginkan dulu, baru kita bikin adonan seperti ini supaya fungsinya kuenya tidak mudah basi atau cepat basi. Langkah selanjutnya di sini akan kita tambahkan pewarna makanan warna orange secukupnya supaya warnanya tidak terlalu pucat ya teman-teman. Kembali aduk-aduk hingga tercampur merata seperti ini tekstur adonannya ya. Jadi jangan terlalu cair dan jangan terlalu kental, pokoknya yang sedang-sedang saja. Oke, ini untuk adonannya sudah selesai kita bikin dan ini sudah pas banget ya. Nah, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan pisang susu ya, ukuran besar. Nah, di sini pisangnya kita potong-potong bulat-bulat seperti ini terlebih dahulu. Buat teman-teman yang mau menggunakan pisang apa saja juga boleh, terserah, sesuaikan selera masing-masing saja. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan citakan. Jangan lupa citakannya diolesin minyak tipis-tipis terlebih dahulu ya. Kemudian tuang adonan ke dalam citakan. Nah, ini cara nuangnya jangan penuh-penuh ya, karena nanti ini mau kita isi menggunakan pisang. Nah, dan ini sudah selesai kita isi menggunakan adonan semuanya, dan ini pisang yang sudah kita potong-potong tadi ya. Nah, ini kita masukkan satu persatu ke dalam citakan semuanya ya teman-teman. Jadi kalau sudah kita masukkan pisang ke dalam itu adonannya akan naik. Oke, ini sudah selesai terisi semuanya dengan pisang. Lalu di sini sudah saya siapkan kukusan. Kemudian masukkan adonan ongol-ongolnya ke dalam kukusan semuanya ya, satu persatu pelan-pelan, jangan sampai tumpah. Nah, saat kita mau memasukkan adonan ke dalam kukusan, apinya dikecilkan ya, supaya tidak terlalu panas tangannya, kena uap air panas ya teman-teman.
Pokoknya jajanan yang satu ini tuh dijamin enak banget teman-teman. Selain cara buatnya sangat mudah, simple, bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah ya. Cocok sekali buat hidangan buka puasa ataupun buat ide jualan juga. Nah oke teman-teman, ini sudah selesai. Kita masukkan semuanya ke dalam kukusan, adonan ongol-ongolnya. Kemudian tutup kembali, kukus kurang lebih 20 menitan atau hingga matang sempurna terlebih dahulu. Nah dan ini setelah dikukus kurang lebih 20 menitan ini sudah matang ya. Jadi kalau sudah matang itu warnanya juga sudah sedikit berbeda ya teman-teman, agak cerah. Kemudian ini kita angkat, taruh di nampan atau di piring terlebih dahulu. Buat teman-teman yang tidak tahan dengan panas boleh menggunakan capitan ya. Berhubungan di sini saya menggunakan cetakan plastik, jadi itu susah sekali untuk dicapit. Akhirnya saya gunakan pakai tangan saja. Nah oke, ini sudah selesai, kita angkat ya. Kue ongol-ongolnya sangat cantik dan menarik sekali ya teman-teman, warnanya itu cerah. Nah kemudian seperti biasa ini harus kita diamkan hingga dingin terlebih dahulu sebelum kita keluarkan dari cetakannya ya. Jadi jangan panas-panas langsung kita keluarkan dari cetakannya ya, nanti kuenya bisa rusak, karena kalau posisi masih panas itu masih lembek ya teman-teman. Jadi harus kita dinginkan terlebih dahulu. Nah dan ini setelah kita diamkan kurang lebih ada 1 jaman ya, ini sudah dingin. Jadi kalau sudah dingin itu warnanya juga sudah sedikit berbeda dan agak glowing ya. Kemudian ini kita keluarkan dari cetakannya semuanya, dan ini hasilnya ya. Setelah kita keluarkan dari cetakannya sangat cantik banget. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan kelapa parut kering gurih yang khusus buat kue basah. Kemudian ini kita lumurin menggunakan kelapa parut kering gurih seperti ini ya. Nah kemudian siapkan piring, lalu tata di piring atau sajikan di piring seperti ini. Setelah kita lumurin semuanya menggunakan kelapa parut kering gurih ya. Pokoknya ini pokoknya dijamin enak sekali teman-teman. Ini selain rasanya yang enak dan gurih, tapi bikin ngangenin banget. Baru beberapa hari yang lalu saya bikin kue yang satu ini teman-teman, cuman beda bahan ya. Tapi hari ini saya mencobanya menggunakan wortel manis. Jadi saya penasaran rasanya seperti apa, nanti akan kita cobain. Nah dan ini hasilnya ya, kue ongol-ongol wortel manis isi pisang susu. Pokoknya dijamin endul sekali. Nah sekarang ini mau kita incipin, kita ambil satu, kita belah seperti apa sih tekstur dalamnya atau tekstur kuehnya. Pokoknya ini empuk ya, empuk, kenyal, gurih, mantap sekali. Apalagi kita menggunakan pisang susu, jadi lebih endul, lebih enak banget teman-teman. Nah jadi seperti ini ya teksturnya. Yang penasaran ingin mencobanya silahkan dicoba, dan selamat mencoba, semoga suka dengan resepnya ya. Nah oke teman-teman, kita langsung ke cara membuatnya. Langkah pertama, siapkan wadah, tambahkan 500 gram ubi jalar yang sudah kita haluskan sebelumnya. Lalu tambahkan 4 sendok makan gula pasir, ini setara 40 gram ya, dan 1 sendok teh garam halus. Kembali aduk-aduk hingga tercampur merata, dan tambahkan juga ada 150 gram tepung ketan putih, 50 gram tepung tapioka. Kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur merata supaya uap panas dari ubi jalarnya itu cepat dingin ya, dan mudah kita adonin menggunakan tangan. Nah supaya lebih mudah ini mau saya adonin menggunakan tangan, tapi jangan lupa tangannya dicuci bersih terlebih dahulu supaya tetap bersih dan higienis ya teman-teman. Nah kemudian ini kita oleni atau adoni hingga menjadi adonan yang kalis terlebih dahulu. Nah kita tambahkan 100 ml air, tuang sedikit demi sedikit sambil diadonin ya. Nah dan ini adonannya sudah mulai kalis, ini sudah pas banget ya, jangan terlalu lembek-lembek ya teman-teman, supaya kue kleponnya tidak terlalu lembek. Ini sudah pas banget. Nah langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan gula merah yang sudah diiris-iris sebelumnya. Kemudian kita ambil secomot adonan, lalu kasih lubang di tengahnya seperti ini ya, supaya untuk ngisi gula merahnya. Nah kemudian ini kita isi menggunakan gula merah secukupnya, dikira-kira saja. Nah setelah diisi dengan gula merah lalu rapatkan kembali, harus benar-benar rapat ya teman-teman, supaya nanti kalau direbus itu gula merahnya tidak keluar.
kemudian pulung-pulung seperti ini. Nah, lakukan hal yang sama sampai adonannya habis terisi semuanya dengan gula merah. Nah, untuk ukurannya dikira-kira saja ya teman-teman, sesuaikan selera saja, mau lebih kecil, mau ukuran sedang, mau ukuran besar, terserah ya. Nah, oke, ini adonannya sudah habis terisi semuanya dengan gula merah, dan ini hasilnya ya teman-teman. Lumayan menjadi banyak ya satu adonan. Nah, ini dia. Jadi di sini saya bikinnya ukurannya sedang ya, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar ya teman-teman. Lumayan menjadi banyak sekali, cocok banget buat hidangan takjil buka puasa, mantap sekali. Oke, di sini sudah saya siapkan air. Nah, dan ini sudah mendidih ya. Nah, setelah airnya mendidih, lalu masukkan kleponnya ke dalam air yang sudah mendidih. Nah, jadi trik bikin klepon biar gula merahnya tidak keluar itu jangan diaduk-aduk ya teman-teman. Jangan diaduk-aduk terus menggunakan sendok tuh jangan, supaya supaya itu hasilnya tidak pecah. Nah, ini kita biarkan saja sampai tersendirinya menapung seperti ini. Jadi ini saya bikin klepon itu tanpa diaduk-aduk ya, kita biarkan saja sampai kleponnya ini menapung sendiri, bolak-balik sendiri juga ya. Nah, di sini sudah saya siapkan kelapa parut yang sudah saya kukus sebelumnya ya. Ini nanti buat lumuran atau taburan kleponnya. Nah, dan ini kleponnya sudah matang ya teman-teman, dan ini sudah menapung semuanya. Lalu angkat satu persatu menggunakan garpu seperti ini ya, supaya tidak ada airnya. Lalu langsung masukkan saja ke kelapa parut seperti ini. Ini fungsinya supaya langsung menempel ya. Nah, kemudian ini kita giling-giling atau gulung-gulung seperti ini ya teman-teman, supaya menempel dengan kelapa parutnya. Nah, setelah dilumurin kelapa parut semuanya, lalu siapkan piring, tata di piring atau sajikan di piring seperti ini ya. Nah, dan ini hasilnya ya teman-teman. Klepon ubi jalarnya sudah siap kita sajikan dan sudah siap untuk kita nikmatin buat buka puasa. Pokoknya ini dijamin enak banget, ada empuk, lembut, gurih, mantap. Selain untuk hidangan buka puasa, ini cocok sekali juga buat ide jualan ya teman-teman. Pokoknya cara buatnya sangat mudah, simple, bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah. Nah, kalau buat ide jualan sesuaikan bahan dan modal, mau dijual berapapun itu ya. Pokoknya sesuaikan habis modalnya seberapa, bisa dijual berapapun, 1000, 2000, terserah teman-teman masing-masing. Oke, sekarang mau kita cobain, kita ambil satu, kita lihat tekstur dalamnya. Nah, cara bukanya pelan-pelan saja supaya gulanya itu enggak muncrat ya teman-teman. Nah, ini saya hati-hati yang bukanya, takutnya tuh gulanya pas ke muka gitu. Nah, jadi teksturnya seperti ini ya, pokoknya mantep banget. Ini tuh empuk, kenyal, gurih, manisnya tidak terlalu manis karena ini gulanya saya isi tidak terlalu banyak ya, karena saya tidak terlalu suka dengan manis. Nah, buat teman-teman yang ingin mencobanya silahkan dicoba dan selamat mencoba, semoga suka dengan resepnya ya. Barangkali buat camilan santai bersama keluarga tercinta di rumah juga pasti suka. Nah, oke, kita langsung ke cara membuatnya. Langkah pertama, di sini sudah saya siapkan bahan utamanya, yaitu ada 2 kg wortel manis. Ini kita kupas terlebih dahulu. Dan setelah selesai dikupas kemudian dicuci bersih. Selanjutnya ini kita potong-potong. Cara motongnya itu bulat-bulat, tipis-tipis ya teman-teman, supaya nanti kalau dikukus itu cepat empuk dan matang. Nah, dan ini sudah selesai, kita potong-potong semuanya wortel manisnya. Langkah selanjutnya, di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Lalu masukkan wortel manis ke dalam kukusan semuanya, dan kemudian ini kita tutup kembali, kukus kurang lebih 15 menitan atau hingga empuk dan matang. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 15 menitan, ini sudah empuk dan matang ya. Kemudian ini kita angkat, taruh di wadah terlebih dahulu. Dan setelah diangkat semuanya, jangan lupa ya, harus didinginkan terlebih dahulu sebelum kita blend. Nah, ini sudah kita angkat lalu dinginkan terlebih dahulu.
Dan setelah dingin baru kita blend seperti ini ya, supaya wortel manisnya itu tetap halus dan lembut. Nah, langkah selanjutnya siapkan wadah. Nah, di sini kita ambil cukup 500 gram saja ya wortel yang sudah kita haluskan. Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir, 150 gram tepung tapioka, 50 gram tepung ketan putih, 1 sendok teh garam halus. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata supaya wortel manisnya ini tercampur merata gitu ya. Tapi supaya lebih mudah lagi untuk ngadoninnya, di sini akan saya adonin menggunakan tangan saja ya teman-teman. Nah, sebelum kita megang adonan, jangan lupa pastikan tangannya dicuci bersih terlebih dahulu supaya tetap bersih dan tetap higienis ya. Nah, kemudian ini kita adonin hingga menjadi adonan yang kalis sempurna terlebih dahulu. Nah, di sini saya tidak menggunakan air ya, cukup menggunakan kelembapan dari wortel manisnya saja. Nah, kemudian ini kita tambahkan 100 gram kelapa parut kering gurih, kemudian sedikit pewarna makanan warna orange, dan kembali adonin hingga tercampur merata dan sampai kalis sempurna terlebih dahulu ya. Buat teman-teman yang mau menggunakan kelapa parut basah juga boleh banget, terserah, sesuaikan selera masing-masing saja. Nah, oke teman-teman, ini adonannya sudah mulai kalis dan tercampur merata ya. Jadi seperti ini tekstur adonannya ya, jangan terlalu lembek dan jangan terlalu keras, yang sedang-sedang saja, supaya nanti hasil kuenya itu bagus, tidak lembek ya, tidak keras gitu ya. Nah, oke, ini kita ambil secomot lalu dipulung-pulung. Kalau sekiranya tidak ambiar, itu tandanya sudah pas. Oke, ini sudah selesai untuk adonannya, kita bikin ya. Nah, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan ada 50 gram jeli nanas dicampur dengan 30 gram gula pasir lembut ya. Kemudian ini kita ambil secomot adonan, ini kita pulung-pulung atau kepal-kepal gitu. Nah, setelah itu di tengahnya ini kita kasih sedikit lubang untuk naruh jeli nanasnya ya di tengahnya. Nah, ini kita isi secukupnya saja, dikira-kira saja ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi tekstur adonannya nanti akan seperti nastar ya, rasanya juga rasa jeli nanas gitu. Sebenarnya mau saya isi dengan selai nanas ya, berhubungan selai nanasnya itu sudah habis ya, jadi kita bikin kita isi jeli nanas aja. Nah, selanjutnya di sini sudah saya siapkan alat unik ya, ini bekas bungkusan buah, tapi sebelum digunakan harus disteril terlebih dahulu supaya tetap bersih ya teman-teman. Disteril menggunakan air hangat, baru kita gunakan untuk mencetak kuenya seperti ini, jadi akan lebih unik dan lebih cantik ya. Nah, lakukan hal yang sama sampai adonannya itu habis terisi semuanya dengan jeli nanas dan gulanya ya. Nah, seperti yang pertama tadi, ini kita gunakan alat unik bungkus buah seperti ini. Nah, cara nekannya itu pelan-pelan ya, jangan terlalu kuat-kuat dan kencang, supaya hasil kuenya itu tetap cantik dan tidak rusak ya. Nah, ini pokoknya lakukan terus sampai adonannya habis ya teman-teman. Nah, oke, ini sudah selesai. Kemudian kita masukkan ke dalam kukusan seperti ini ya, dan ini hasilnya ya teman-teman. Lumayan menjadi banyak, masih ada sisa lagi. Pokoknya ini kita kukus dulu karena tidak muat. Nah, langkah selanjutnya ini kita tutup kembali kukusannya. Ini kita kukus kurang lebih 20 menitan atau hingga matang. Dan ini setelah dikukus kurang lebih 20 menitan ya, ini sudah matang dan warnanya juga sudah sedikit berbeda ya. Kemudian ini kita angkat. Nah, setelah diangkat kemudian siapkan piring, lalu tata di piring dan sajikan di piring seperti ini ya. Masya Allah, tabarakallah, hasilnya itu benar-benar sangat cantik, menarik, mempesona sekali, dan warnanya itu cerah dan glowing. Ini tekstur adonannya itu ada empuk ya, ada empuk.
lembut, kenyal, gurih dari jelly nanasnya itu kerasa juga. Pokoknya mantap banget. Buat teman-teman yang ingin mencobanya silahkan dicoba, barangkali di rumah ada acara keluarga, ini solusinya dan ini cocok banget ya. Cara buatnya sangat mudah, simple, bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah, dan tampilannya sangat cantik, unik dan menarik. Soal rasa jangan diragukan lagi, ini asli enak banget. Nah sekarang aku mau ambil satu, kita lihat tekstur dalamnya seperti apa. Nah jadi tekstur dalamnya itu seperti ini ya teman-teman. Begitu dibuka itu jelly nanasnya itu wangi sekali, Masya Allah, mantep. Silahkan dicoba dan selamat mencoba, semoga suka dengan resepnya ya teman-teman. Oke, sekian dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Hetty dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.